Yes, sudah akhir tahun ini. Saatnya mensyukuri sekaligus introspeksi. Mau review, mau evaluasi, apapun terserah Anda. Yang penting tetap perlu evaluasi. Apa sih yang perlu dievaluasi? Simak terus ya. Semangat pagi agent juara dimanapun Anda berada. Akhir tahun ini pasti ada yang sedang bergembira karena apa yang diperjuangkan tercapai, berhasil raih target-targetnya. Tapi juga mungkin sebagian lagi yang sedikit kecewa karena tidak mencapai apa yang dia dapatkan, ya. Apa yang dia sudah targetkan nggak tercapai. Keduanya wajar. Yang penting jangan masuk ke kategori ketiga, yaitu nggak peduli. EGP, emang gue pikirin. Jangan ya. Nah teman-teman, setiap perjuangan pasti ada yang berhasil dan pasti ada yang kurang berhasil. Jangan katakan gagal, tapi mendapat kesempatan untuk belajar. Ya, gagal hanya untuk mereka yang berhenti, menyerah. Ya, so apapun yang Anda alami, berhasil atau mendapat pembelajaran, satu hal sangat dianjurkan di akhir tahun ini, yaitu evaluasi. Jadi evaluasi bukan hanya untuk yang berhasil, tapi juga untuk yang mendapatkan kesempatan pengalaman belajar tadi. Ya, evaluasi ini wajib tertulis ya. Jangan cuma diawang-awang, nggak jelas. Tapi harus tertulis, agar Anda mudah untuk menganalisanya. So, sekali lagi, apa saja yang harus Anda evaluasi? Pertama, jelas yang berkaitan sama angka-angka. Karena di balik angka-angka terbentang informasi-informasi berharga kalau Anda tahu bagaimana mengolahnya. Ya, contoh, berapa total penjualan Anda secara rupiah? Atau mungkin ada yang jual dolar. Lalu berapa total jumlah polis yang Anda jual? Ya, Anda bisa tahu berapa nilai rata-rata per polisnya. Ya, berapa orang prospek yang Anda presentasi untuk mendapatkan seorang klien? Dengan kata lain, kita ingin tahu berapa sih rasio tutupan kita, closingan kita. Setelah menghubungi berapa orang, baru saya bisa closing. Dari situ kan saya mengukur seberapa efektif ya presentasi saya, seberapa canggih presentasi saya. Itu dilihat dari berapa banyak prospek yang Anda lakukan, dan dari sekian banyak prospek itu berapa yang Anda dapat closing. Ya, istilahnya closing ratio, ya, berapa banding berapa. Ya, kalau nggak salah kalau untuk kita bicara agent-agent pemula itu closing ratio antara 10:1 sampai 8:1. Artinya dari 8 orang yang dijelaskan hanya satu yang closing ya. Tapi semakin dia senior biasanya semakin pengalamannya semakin baik, ilmunya semakin mumpuni, biasanya meningkat itu ya menjadi 5:1 bahkan 4 atau 3:1 ya. So penting banget juga salah satunya yang Anda harus evaluasi adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan mulai dari saat ketemu orang tersebut sampai closing. Ya, ini Anda perlu hitung. Ya, bukan cuma berapa lama waktu presentasi, tapi prosesnya. Ya, karena ada proses administrasi, proses follow up dan sebagainya. Supaya apa? Nanti pada saat kita membuat goal setting ya di video berikutnya, membuat goal setting itu menjadi sangat-sangat visible goal yang Anda setting berikutnya. Apakah sesuai dengan jatah waktu yang Anda punya di tahun berikutnya? Ya, nah sangat dianjurkan jika Anda punya angka-angka dari 2 tahun sebelumnya, bahkan mungkin 3 tahun sebelumnya. Ya, sehingga Anda bisa men-track ya apakah Anda melakukan penurunan, performa lebih baik tahun ini atau sama saja ya. Itu teman-teman. Ya, saya tahu tahun 2020 ini kita kena pandemi Covid ya. Nah, teman-teman, saran dari saya, jangan cepat-cepat melakukan pembenaran atau pembelaan atas masalah yang Anda temuin, atas pencapaian Anda saat ini dengan mengatakan, ya wajarlah hasilnya nggak bagus karena sedang situasi pandemi. Ingat, ternyata banyak sekali rekan Anda yang tetap mampu menjalankan bisnis asuransi dengan sangat baik meskipun kondisi seperti ini.
So, buang dulu jauh-jauh dari pikiran Anda saat proses evaluasi ini tentang alasan-alasan COVID tadi. Ya, evaluasilah secara sejujur-jujurnya. Pembelaan diri itu justru akan merugikan Anda sendiri. Ya, nah kita bicara tadi evaluasi yang lebih ke kuantitatif, angka-angka. Sekarang kita bicara mengenai evaluasi yang lebih kualitatif. Ya, lihat bagaimana kualitas polis-polis yang Anda jual. Dalam artian, apakah dia mampu bertahan lama atau cepat lapse? Ya, kenapa cepat lapse? Ya, apakah cara penjelasan Anda salah ataukah market Anda salah, tidak sesuai dengan produk dan sebagainya? Itu perlu Anda evaluasi. Bagaimana dengan golongan pasar yang Anda sudah dapatkan? Apakah sesuai dengan harapan Anda? Apakah Anda happy dengan pasar yang Anda dapatkan ini atau tidak? Atau tidak sesuai dengan bahkan dengan rencana awal Anda, dan kenapa itu bisa terjadi? Ya. Kemudian apakah selama ini Anda sudah menjalankan dengan menggunakan sistem? Ya, sistem itu maksudnya habis ini harus lakukan B, habis B harus lakukan C dan seterusnya. Sehingga Anda bisa mengukur kelemahannya di titik yang mana, atau Anda menjalankan by the flow aja. Gue mah ngalir aja, katanya begitu ya. Nah teman-teman, sangat-sangat saya anjurkan Anda untuk menggunakan sistem. Kalau belum, don't worry ya, nanti di video berikutnya saya jelaskan apa yang namanya menggunakan sistem. Jika Anda menggunakan sistem tertentu, Anda bisa lihat, Anda cek lagi, evaluasi lagi. Dari sekian banyak skrip penjualan Anda yang Anda mungkin pakai selama ini, skrip penjualan mana yang paling membuahkan hasil? Ya, dan apakah Anda sudah cukup piawai membawakan skrip tersebut? Atau jangan-jangan ada yang harus diperbaiki? Teman-teman, mintalah feedback dari leader Anda. Caranya, ya Anda demolah di depan leader Anda ya. Kalau perlu, bahkan jangan cuma satu leader ya, ke beberapa orang. Sehingga Anda dapat feedback yang lebih objektif ya. Oke, kemudian apakah Anda nyaman dengan pasar Anda saat ini? Kalau nggak nyaman, sampai skala berapa? Sebab ujung-ujungnya kita kerja ini harus happy teman-teman. Kalau kita nggak happy itu siksaan luar biasa, betul nggak? So Anda harus mengevaluasi diri Anda udah nyaman belum dengan jenis pasar yang ada sekarang ini. Kalau udah nyaman ayo terusin. Kalau nggak nyaman Anda mau pasar yang seperti apa? Ya, dan nanti kita masukkan dalam target di tahun berikutnya. Nah, jika Anda sudah berhasil closing case, faktor apa saja yang mendukungnya? Ya, kenapa ini bisa closing berhasil? Ya, Anda harus teliti mulai dari jangan-jangan ini karena prospeknya terlalu baik sama saya, ya, atau skripnya keren banget, atau pada saat Anda handling objection-nya, ya, menjawab pertanyaan mereka begitu tuntas tas, ya, atau Anda memfollow up-nya rajin, ya. Juga cek, jangan-jangan karena faktor Andanya yang keren sehingga dia bisa closing, atau berbagai paduan beberapa faktor. Nah, sebaliknya jika gagal closing, kira-kira faktor apa saja yang terbesar yang mempengaruhi sehingga gagal? Ya, apakah kondisi prospeknya misalnya? Gue salah prospek ini sibuknya luar biasa ya. Kayak punya kemampuan, kesehatannya bagus, tapi sibuknya luar biasa sehingga gue nggak bisa ketemu, misalnya gitu, faktor si prospek. Faktor mungkin skripnya gue salah nih. Orang yang udah levelnya udah sadar asuransi, tapi gue skripnya menjelaskan mengenai pentingnya asuransi. Ya mungkin udah nggak cocok lagi gitu ya. Nah, atau follow up-nya saya kurang cekatan ya, terlalu lama follow up-nya, atau terlalu pendek justru follow up-nya sehingga orang nggak nyaman, merasa dikejar-kejar, atau faktor sayanya yang males dan sebagainya ya. So, teman-teman, Anda di sini mulai melihat kenapa evaluasi ini wajib tertulis. Karena dengan begitu Anda bisa melihat titik-titik lemah mana saja yang bisa Anda perbaiki, kemudian sebagai PR untuk Anda perbaiki. Ya. Oke, itu tadi aspek-aspek lebih ke teknis. Nah, sekarang kita bicara mengenai masalah mental. Ya, lebih ke psikologis. Coba introspeksi. Saat-saat Anda bersemangat dan produktif, apa yang kira-kira menyebabkan atau memicu perasaan semangat tersebut sehingga Anda menjadi produktif? Juga flashback lagi ya, saat-saat Anda justru kurang semangat atau lagi males nih, faktor apa saja yang bisa memicu hal tersebut ya?
Hal-hal apa yang sadar atau tidak bisa menghambat Anda untuk produktif. Misal, terlalu banyak kegiatan di luar bisnis misalnya ya. Anda mungkin termasuk kategori yang dulu seperti saya, seperti ini nih ya. Kategori orang yang susah nolak jika diberi peran tertentu di organisasi. Kamu tolong dong jadi ngurus ini, jadi bendahara ini, jadi ngajar ini dan sebagainya, yang ya kita memang perlu ya berkontribusi, sosialisasi ya dalam bentuk kegiatan itu perlu, tapi jangan lupa Anda juga punya tanggung jawab juga untuk bisnis Anda yang tentunya nggak bisa diremehkan. Jadi jangan-jangan di tahun ini saya terlalu banyak ke sana sehingga kurang ngurusin bisnis ya. Cek lagi ya. Oke, nah yang berikut ini agak dalam nih ya, perlu perenungan yang lebih dalam lagi ya, yang berkaitan dalam proses selling ataupun recruiting ya. Kita akan petakan masalah yang mungkin ada di sana ya. Nah, contoh kita proses selling misalnya, proses selling ya. Jadi gini teman-teman, di proses selling ini berikutnya begitu saya sebutkan satu-satu, nanti silakan teman-teman catat ya. Ada nggak ketidaknyamanan di setiap proses tersebut? Ya, contoh, pada saat Anda menyusun daftar nama, ada nggak ketidaknyamanan di situ? Pada saat Anda menghubungi atau bikin janji ke prospek Anda, ada nggak ketidaknyamanan? Pada saat Anda mulai trial closing di sana ya, mencoba untuk close setelah Anda melakukan presentasi, ada nggak? Ya, sebelumnya mungkin presentasi, pada saat Anda presentasi nyaman nggak Anda? Ya, atau Anda ada ketidaknyamanan nggak di situ? Pada saat Anda follow up misalnya, saat menjawab pertanyaan, menjawab keberatan, ya, mengisi aplikasi tertentu misalnya, kalau perusahaan asuransi Anda memiliki suatu aplikasi tertentu ya, pada saat Anda harus menggunakan teknologi misalnya, atau pada saat Anda harus memotivasi klien Anda untuk yes ambil keputusan, di setiap titik itu adakah ketidaknyamanan tertentu ya. Karena apa ini teman-teman, sangat penting untuk memetakan Anda tidak nyamannya di mana. Lalu dari situ kita coba dalamkan lagi, kenapa Anda nggak nyaman? Bisa-bisa karena ada hal-hal lain. Saya lanjutin dulu ya. Nah, kalau tadi selling, sekarang proses recruiting ya. Karena tugas kita kan ada dua ya, selling dan juga recruiting, terutama buat agen-agen yang sudah senior. Ya, balik lagi pada saat Anda menyusun daftar nama ya, pada saat Anda menghubungi calon rekrut kita, bikin janji, pada saat menemui mereka maupun secara fisik maupun secara virtual ya, pada saat kita bertanya latar belakang mereka, pada saat kita one berusaha menjelaskan bisnis kita, follow up, menjawab pertanyaan, pada saat kita melatih, membimbing mereka, pada saat memantau dan mengelola dan memotivasi mereka, ada nggak ketidaknyamanan di berbagai titik tersebut ya. Anda cukup kasih poin-poin aja, Anda nggak usah jelaskan dulu ketidaknyamanannya apa, tapi kasih apa ya, kasih pinpoint ya, dikasih tanda saja, dikasih tik aja mana yang Anda nyaman, mana yang Anda tidak nyaman. Jangan-jangan ada kerikil-kerikil yang bisa menjadi penghalang dan bahkan mensabotase Anda. Ya, bisa jadi kerikil-kerikil penghambat ini adalah masalah teknis saja dan mudah mengatasinya. Contoh misalnya, pada saat saya presentasi saya nggak nyaman. Kenapa? Karena saya kurang menguasai bahannya, kurang menguasai product knowledge dan sebagainya. Itu gampang ya, itu bisa dengan mudah diselesaikan. Tapi bisa jadi ini merupakan masalah psikologis atau masalah mental yang lebih perlu upaya cukup panjang untuk memperbaikinya ya. Misal karena ada suatu pengalaman ditolak dan tolaknya itu yang nggak enak, yang Anda merasa disepelekan oleh teman atau keluarga ya, sehingga akhirnya pada saat Anda mau lakukan lagi ada timbul rasa malas. Nah ini teman-teman ya, saat mau follow up Anda takut dianggap ngejar-ngejar ya, karena pernah dibilang sama prospek Anda jangan kejar-kejar saya ya, saya jadi ilfil dan sebagainya. Lalu Anda jadi baper juga begitu ya, sehingga mengakibatkan berikutnya pada saat Anda mau follow up
prospek-prospek yang lain, ada hambatan pemikiran, ada hambatan psikologis, Anda khawatir kejadian yang sama berulang, gitu ya. So, teman-teman, Anda bisa lihat kegunaan dari evaluasi ini adalah untuk memetakan masalah agar dapat diperbaiki di kemudian hari, ya. So, teman-teman, coba ambil waktu ya yang serius 1 hari saja untuk lakukan evaluasi, dan hasil evaluasi itu menjadi sangat-sangat berguna untuk men-set goal berikutnya yang saya akan lanjutkan di video goal setting berikutnya ya. Mungkin sudah pas setelah tahun baru ya. So, sekarang menjelang tahun baru, buat teman-teman yang merayakan hari Natal ya, saya dan seluruh kru Tanya Eka mengucapkan selamat merayakan hari Natal. Ya, salam damai buat Anda semua. Dan buat teman-teman yang lain dan juga semuanya saja di libur akhir tahun ini, luangkanlah waktu sehari penuh untuk benar-benar evaluasi secara mendalam, sejujur-jujurnya, secara tertulis, apa saja yang sudah Anda kerjakan dan apa saja yang kira-kira masih perlu kita perbaiki. Dan saya yakin dengan begitu Anda akan menjadi lebih baik lagi, karena saya tahu Anda layak jadi agent juara.